untuk ngejek sebenarnya, untuk mengejek Abu Bakar. Apakah kau akan beriman kepada seorang penghayal yang bercerita tentang ini dan cerita tentang dunia dan surga di sana? Apa kata Abu Bakar? Walladzi biyadi nafsi, demi zat yang telah menggenggam jiwaku, andai saja Muhammad berkata tentang sesuatu yang 100 kali lebih tidak rasional lagi, aku akan tetap mengimaninya. Sebab aku tahu siapa dia. Karena aku berteman jauh lebih lama sebelum ini. Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, di antara sekian banyak sahabat yang awal-awal dekat dengan Nabi itu adalah Utsman bin Affan misalkan. Yang itu didekati, diajak oleh Abu Bakar Siddiq karena satu profesi. Mereka dua-duanya adalah pebisnis. Usia Utsman bin Affan waktu itu 33 menjelang 34 tahun. Jadi selisih usia dengan Nabi itu kurang lebih sekitar 6 tahunan, 6-7 tahunan. Jadi kalau kita baca dalam Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 itu Utsman nomor 3, itu tidak berarti dia lebih muda dari Umar, enggak. Nah. Kemudian datang lagi sahabat-sahabat lainnya. Yang umurnya itu semakin hari semakin muda. Bahkan kemudian di kemudian hari ketika Umar menyusul masuk Islam, yang sebenarnya ini adalah jawaban dari Allah Ta'ala atas doa Nabi. Allahumma aslim li hadza Umarain. Ya Allah, Islamkan di antara dua Umar. Yang dimaksud adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal kita kenal, atau Umar bin Khattab yang kita kenal sekarang. Karena Rasulullah melihat potensi orang ini luar biasa. Sehingga kemudian Allah memberikan jawaban, kurang lebih itu ternyata Umar lah yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan segala kelebihannya. Maka pantas kemudian Nabi berkata, andai saja setelahku ada Nabi, lakana Umaru nabiyan, maka niscaya Umarlah nabinya. Andai saja setelahku ada Nabi lagi, maka niscaya Umarlah nabinya. Sebab di antara sekian banyak sahabat yang dalam tanda kutip Nabi itu ya Umar. Kemudian ketika Nabi SAW memberikan pengkaderan kepada generasi-generasi berikutnya, memang bukan pada jumlah, tetapi lebih memilih kepada jumlah yang sedikit, yang dimana di situ akan terkuatan risalah, warisan dakwah yang seperti inilah yang hari demi hari di kita semakin tak salah. Kita lebih aufnya kuantitas. Ya enggak salah, ya gitu ya. Taklim besar salah enggak? Ya enggak salah. Tapi itu biasanya euforia yang bias. Terlihat besar buahnya, kita terlihat seperti kuat, kita terlihat seperti kokoh, padahal di dalamnya keropos. Kita flashbackkan lagi dalam satu pergerakan dakwah di zaman sekarang. Pola risalah sistem kita coba beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman datang menyampaikan hal ini, itu yang akan kita coba. Berhasil atau tidaknya wallahu alam, tergantung kepada kitanya sendiri, dan kita ingin mudah-mudahan ini menjadi benar-benar pilot project itu ya Kang. Ke depan mudah-mudahan berjalan. Pada prinsipnya saya tidak berharap kita terlalu banyak, sehingga concern kita tetap bisa fokus. Bukan masalah jumlah sebenarnya, tapi masalah kualitas yang kita cari. Dan hukum alam biasanya berlaku. Seleksi alam itu biasanya akan berlaku pada saatnya. Sehingga ke depan dengan majelis yang seperti ini, kita bisa memelihara kembali semangat dakwah kita di tengah hiruk-pikuk kesibukan teman-teman sekalian. Saya paham itu, hari-hari kita sudah sangat sibuk, hari-hari kita sudah sangat pusing memikirkan banyak hal, tetapi sebagai seorang kader yang sejak awal kita meyakini masuk di ranah dunia pergerakan dakwah, semestinya kita sadar bahwa bukan sekedar itu, kita kan sedang bekerja dalam satu cita-cita, dalam satu program besar, dalam satu institusi besar, lembaga besar.
ini sangat mustahil bisa dipegang, bisa diemban oleh orang yang punya jiwa spiritualitas yang sempit, pemahaman atau thaqafah yang sempit. Semuanya mesti akan diperlebar. Kalau Quran mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, kelompok yang sedikit itu ternyata bisa mengimbangi bahkan mengalahkan kelompok yang besar, itu sedikitnya itu bukan sedikit dalam sisi jumlah saja tentu saja. Kita meyakininya sedikitnya besar dalam kualitas. Mustahil kelompok yang kecil dengan makna kecil sebenar-benarnya, pure kecil, ya jumlahnya kecil, orangnya sedikit, ya kualitasnya biasa-biasa saja, akan bisa mengalahkan sesuatu besar. Mustahil. Mustahil. Makanya doktrin Al-Quran itu 1:10. Ya gak? Kalau di antara kita 10, maka kita harus bisa mengalahkan musuh 100. Walaupun ayat ini kemudian dimansuh secara makna. Al-ana qad khaffafa Allahu. Sekarang ya kalau kita berhadapan dengan kompetitor, biasa kita banyak kurangnya daripada memiliki banyak kelebihannya. Kekurangan dalam sisi kuantitas atau dalam sisi duniawi ini tidak boleh kemudian menjadi alasan untuk kita kalah. Sebab kita memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki. Itu kelebihan kekuatan spiritualitas yang itu mendorong mental kita, dari mental itulah kemudian mendorong kinerja kita. Jadi satu hal yang tidak bisa kita lupakan, tiga bagian anasir dalam jiwa kita ini, yaitu jiwa spiritualitas, jiwa mentalitas, dan jiwa jasad fisikal itu akan menjadi terengginas, cekatan, kalau mentalnya sudah terbentuk kuat. Mental itu terbentuk dari kekuatan spirit. Ya. Antum bisa membayangkan orang kalau hidup melakukan sesuatu dengan cara tak yakin. Bahkan jumlah seberapa pun hampir tak ada makna. Kalau dia sendiri sudah tidak yakin. Kan itu Kang Heri ya? Kuat. Membentuk seseorang menjadi luar biasa. Modal dasarnya adalah yakin itu sendiri. Orang kalau sudah hilang yakinnya, seberapa hebat pun alat yang dia miliki, seberapa hebat apapun fasilitas yang dia miliki, tapi dia tak yakin, maka jiwanya akan kendor. Orang kalau sudah jiwanya kendor, maka kinerjanya pun akan berantakan, nggak mungkin enggak. Maka disinilah pentingnya kita meriayah, merawat itu semua. Kita sadar, sebab kita sadar bahwa kita sedang melaksanakan agenda besar, kerja besar, cita-cita besar, maka mesti harus diimbangi dengan kekuatan spirit. Minimal saudara input banyak ilmu, tetapi kita bisa menginput banyak sisi spiritualitas tadi. Nah, disinilah makmur seperti ini. Kita bisa bercengkerama banyak, itu bisa menguatkan hati. Ta'aluf hati itu, menyatu hati itu. Dan inilah yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu. Sekedar ini mah, kitab ini atau buku ini mah, ini mah sekedar bonus saja. Ya, antum juga bisa lihat di YouTube, antum bisa baca juga di Google, di media-media lainnya. Saya juga percaya itu. Yang lebih pada itu adalah kita berusaha untuk mencoba menta'alufkan hati kita, menyatukan hati kita. Mudah-mudahan saja kan, liqa'ul wajhi, bertemunya wajah kita itu, bertemunya hati kita. Kata itu biasanya dengan ta'liful badan, bersatunya hati. Mudah-mudahan. Jadi Ahmad, Kang Sadarib dan lain sebagainya lah, semuanya, Kang Heru, Salatif semuanya. Ketika beliau bertanya, kira-kira referensinya kitab apa ya Ustaz? Apa kita pakai usul-usul saja, saja atau syarahnya kitabut tauhid gitu ya? Saya mengusulkan kalau bisa ya jangan itu. Bukan masalah tendensius fikrah, paham bukan sama sekali. Tapi sebagai sebuah organisasi besar yang lahir punya jati diri, punya kekhasan tersendiri. Dan memang lahirnya Muhammadiyah itu seperti juga lahirnya pemikiran Sahibul Kutub.
yaitu Syekh Muhammad Abduh yang kita kenal sekarang dengan bukunya yang kita pegang ini, Risalatul Tauhid. Yaitu menjadi satu pergerakan yang bisa menjadi fasilitator di antara semua paham-paham yang ada, yang memang pada saat itu sangat berkembang. Kita, apakah perlu kita Muhammadiyah yang sedemikian besar itu harus bermakmum kepada fikrah yang lain? Kan begitu. Bukankah kita sudah mencanangkan diri dan meyakini bahwa gerakan kita adalah gerakan yang wasatan, gerakan pertengahan, tidak terlalu ke kanan-kananan dan tidak pula terlalu ke kiri-kirian. Kan begitu? Pak Din Syamsun itu sering kali menyampaikan, Muhammad itu adalah gerakan wasthiyah. Kita gerakan pertengahan. Jangan terlalu ekstrem kanan dan jangan terlalu ekstrem kiri. Dalam memahami segala hal, termasuk dalam memahami kitabullah. Tidak terlalu tekstual seperti saudara kita yang sebelah, juga tidak terlalu kontekstual sehingga terkesan teksnya itu menjadi bias. Karena berdasarkan hermeneutika, dia menerjemahkan sesuatu itu berdasarkan akal. Kita meyakini atau mengaman sesuatu, tetapi akal yang Allah berikan sebagai wujud daripada wahyu Allah yang kedua dengan maksimal, sehingga di antara dua hal ini menjadi balance. Al-Quran sebagai bekal utama yang Allah berikan kepada kita, kita pakai sebagai dasar hidup beragama. Kemudian akal yang Allah berikan kepada kita pun kita tidak bunuh perannya, sehingga kemudian seolah-olah agama itu sempit karena hanya berdasarkan teks Tuhan. Itu pun kita pakai. Dan itulah watak dasar karakter dakwah Muhammad. Dia ingin, dan makanya saya usulkan kemarin ke Kang Rahmat, Kang, kalau bisa, saya pernah baca satu kali satu jurnal kecil lah, yang di situ teman-teman sudah membacanya pernah, bahwa satu kali Syekh Mbah Dahlan ini, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah terinspirasi banyak dengan tulisan-tulisan beliau. Siapa ini? Muhammad Abduh, dan dari pemikiran punya sendiri yaitu Syekh Rasid Ridha. Atau kita menyebutnya tajdid sekarang, itu ternyata satu ruh dengan gurunya dulu. Gurunya adalah seorang mujaddid atau setelah pembaharu, kita telah, oh iya benar. Teks gerakan seorang pembaharu pula. Gerakannya pun menjadi gerakan pembaharu. Dan inilah yang paling wasat, yang paling tengah di antara semua paham yang ada. Kita bukan seorang salafiyun dalam pengertian tekstual, bukan pula seorang mu'tazilun yang mendefinisikan agama, yang mendefinisikan Al-Quran Sunnah dengan harus mengandalkan akal. Rasanya ini lebih. Kenapa saya minta? Saya hanya malu saja kalau gerakan dakwah ini ya nggak? Muassis dakwah ini Kiai Haji, gitu ya Kang. Sejarahnya juga mondok, kemudian pernah nyantri pula di Makkah, ya nggak? Kawan dekatnya yang sebelah sangat concern dengan buku kayak gini nih. Gitu. Saya hanya khawatir saja. Jadi image branding atau apa istilahnya lah, mindset orang pada umumnya diarahkan seolah-olah kita digiring opini bahwa Muhammad itu tak kenal dengan yang namanya kitab. Ya kita baca sekarang. Ini kan opininya sudah, narasi ini kan sudah begitu melekat gitu ya. Kalau saya salah Kang Heri, nek urusan kitab itu setelah itu yo kita Muhammadiyah ngono loh gitu. Vulgarnya kayak gitu ya. Makanya kalau orang kita baca kitab kayaknya tingkat kepercayaannya itu kecil gitu loh. Apa iya sih orang Muhammadiyah baca kitab ngono loh. Saya mohon saudara-saudara jangan tersinggung gitu ya. Apa iya sih? Seperti, mohon maaf ya, teman sebelah kita tiba-tiba mendirikan banyak universitas gitu ya. Pertanyaannya, apa iya sih? Mampu lah, biasanya mondokan sarungan baik kok. Tiba-tiba mendirikan satu, biasanya begitu. Jadi
narasi-narasi seperti ini ya harus kita kikis pelan-pelan tapi pasti supaya kita masuk kembali lagi kepada ranah yang sebenarnya. Bahwa tak boleh ada jeda, ada penghalang, ada hijab antara kita pergerakan dakwah kita dengan tradisi yang seperti ini. Tak boleh, karena asalnya pun orang tua kita dulu memang berangkat dari yang seperti ini. Seperti juga kita harus mulai sadar bahwa teman-teman kita sekarang mulai lari dari satu kulturnya sekarang. Ya kita harus belajar memahaminya, gitu ya. Karena sejatinya memang dulu berangkat dari tempat yang sama, mungkin nanti juga kita akan bermuara pada tempat yang sama, gitu. Jadi memang saya usulkan, Kang, kalau bisa kita kembali lagi kepada dunia kita yang selama ini telah hilang. Urusan teman-teman nanti mudah nggak mudah ya urusan lain gitu ya. Ini kan Kang Nono saja tadi begitu lihatnya langsung gitu. Nah, ini huruf ini kayak ngasih itu, kayak kasih kewalan tangan kayak gini. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nanti saudara kalau kebetulan memang paham, yuk kita baca bareng-bareng. Kalau belum paham, yuk kita harokati bareng-bareng ya. Dulu kita Jadi kalau selama ini saudara mengatakan saya nggak pernah ngaji, Ustaz, saya nggak pernah mondok, lah ini sedang mondok sekarang. Jadi antum besok kalau khutbah di masjid-masjid begitu ya, masjid kita atau suruh ngaji di masjid kita pede gitu. Kalau orang bilang ini Pak Nono ini nggak pernah pesantren, oh saya pernah gitu lah. Pernah, ini buktinya gitu. Walaupun hanya sedina baik gitu lah, enggak apa-apa. Begitu rekan-rekan sekalian, dan sebagai mukadimah acara, mudah-mudahan semuanya kita bisa menyatukan hati kita, pikiran kita, dan arah tujuan kita ke depan, sehingga acara-acara seperti ini bagi saudara yang memang memerlukannya untuk bisa tetap istimrar, berkelanjutan, diikuti bersama. Kalau saya pribadi sangat yakin sekali ini banyak kebaikannya, banyak barakahnya. Dan bagi saudara yang merasa ini belum menjadi makom saya gitu ya, silakan untuk bisa menyesuaikan saja. Saya harap semuanya bisa memahami bahwa begitu urgennya, begitu pentingnya acara seperti ini. Tidak mesti harus dengan saya, dengan siapapun. Yang penting kita mengembalikan dakwah kita ini kepada usulnya, kepada cara awalnya dulu. Seperti mana cara-cara terdahulu para nabi pun, seperti yang tadi saya sampaikan, memang melakukan hal yang baik. Sebagai mukadimah pertemuan, sepertinya seperti itu. Kemudian untuk tidak terlalu banyak waktu yang tersita, teman-teman sekalian, mari kita buku. Boleh maknanya, buku juga boleh, tulisan juga boleh. Tauhid ya tauhid itu sendiri. Mat tauhid atau mak tauhid, apakah makna itu nanti akan dibicarakan di depan. Ada Abduh, ini ditulis oleh seorang ulama bernama beliau ada satu pangkat keagamaan tertinggi di satu negeri Islam yang di situ ada lembaga khusus pemberi fatwa. Dia memiliki hak prerogatif untuk memberikan fatwa apapun berkaitan dengan keagamaan. Mesir adalah negara yang memiliki satu lembaga khusus kemuftian. Ada. Kalau di Malaysia biasanya mufti itu dipegang oleh negara bagian, macam provinsi kalau kita. Makanya ada mufti Terengganu, ada mufti Johor, ada mufti Perak, ada mufti Perlis dan sebagainya gitu ya, negara-negara bagian. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang tidak menganut sistem keagamaan seperti itu. Agama kalau di kita sudah diberikan ruang khusus untuk diurusi, bahkan bermitra dengan pemerintah. Kalau yang sosial, kalau yang swasta berbentuk LSM, kita menunjuknya MUI sebagai lembaga perwakilan dari semua anasir Islam atau unsur-unsur keumatan. Kemudian negara sendiri sudah membuat satu lembaga khusus untuk mengurusi masalah agama, walaupun tidak ansih Islam, yang kita sebut dengan Departemen Agama. Ya.
Beliau adalah mufti negeri Mesir. Al-Mutaf sanahnya tahunnya 1323 Hijriyah. Sekarang 1443. Berarti sudah berapa? Nah, kemudian bertepatan dengan 1905 Miladiyah. Miladiyah itu Masehi. Jadi beliau itu wafat pada tahun 1323 Hijriah dan bertepatan dengan 1905 Masehi. Taghammadahullahu birahmatihi. Amin. Semoga Allah membekali beliau dengan rahmatnya. Amin ya Alamiyah. Beirut letak di Darul Kutub Al-Alamiyah, tepatnya di Beirut, Lebanon. Lebanon itu Libanon atau Lebanese, gitu ya. Salah satu negeri yang ada di Timur Tengah. Dahulu Libanon itu kalau di zaman Nabi masuknya ke Syam. Syam itu kalau kita lihat di peta dunia sekarang, itu posisinya persis sebelah utara Najd atau Hijaz. Najd atau Hijaz itu adalah Saudi sekarang dan beberapa Syria atau Suriah, kemudian Lebanon atau Lebanese, kemudian Palestina. Kita tak sebut Israel, sebab Israel itu negara tanpa wilayah, kan begitu ya. Jadi 4 negara itu yang dulu disebut dengan Syam, hari ini sudah melebur menjadi 4 negara. Ini kitab dicetak di Beirut, Lebanon. Nah, beliau orang sana. Ya, Lebanon ya. Ini berbeda dengan Lebanon zaman dulu. Lebanon itu berubah sekitar 60 tahun terakhir ini. Lebanon sekarang itu persentase Muslim saja di sana hampir mendekati 50-50 dengan Nasrani, dengan Kristen Syuriah, Ortodoks. Itu yang kita sayangkan. Bahkan nih Presiden Lebanon yang sekarang, Gemayel anaknya, itu sangat disayangkan sekali. Kemudian di antara negara Timur Tengah yang paling bebas itu ya Lebanon. Tidak semua negara Arab itu berarti identik dengan Islam lah ya, tidak sama sekali. Negara yang paling Eropa, yang paling Europe, yang paling barat di Timur Tengah itu ya Lebanon. Gitu. Semuanya bebas, seperti negara barat saja gitu. Bahkan kalau kita lihat populasi kudung, populasi hijab di sana dengan kita jelas beda. Jelas banyak di kita di sana. Di sana sangat apa namanya? Sangat terbuka sekali. Sampai seperti itulah kira-kira kehidupan bermasyarakatnya. Baik teman-teman sekalian, begitulah kira-kira cover dari kitab ini. Kalau saudara lanjutkan kepada halaman berikutnya ada Tab'atul Ula, cetakan pertama. Ini kitab dicetak pada awal tahun 1406 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1986 Masehi. Tab'ah itu cetakan. Beirut, Lebanon juga sama dicetak di Beirut di Lebanon. Beirut sendiri adalah ibu kota Lebanon. Jamil Hukuk Mahfuz. Cetakan ini terpelihara. Di kita ada yang disebut dengan hak cipta. Gitu. Hak cipta itu dalam bahasa Arabnya adalah Jami'ul Hukuk Mahfuzah. Jadi setiap cetakan ini semuanya terpelihara oleh undang-undang. Di Darul Kutub Al-Alamiyah, milik Darul Kutub Al-Alamiyah, Beirut, Lebanon. Dah. Kita langsung Muqaddimah itu diambil dari kata qaddama, yuqaddimu. Bukan qadam. Telapak kaki namanya apa? Qadam. Kalau qaddama dan berbagai sifat-sifat lain dalam Al-Qur'an. Yang barangkali dalam 20 sifat itu tidak disebut. Tapi ketika antum baca di ujung-ujungnya, terutama yang ujungnya adalah memakai sigat jama' mudzakkar salim, in, kan gitu, sami'un alim, sami'un basir, gitu ya. Nah, itu semuanya adalah sifat-sifat Allah semua. Sifat Allah semua. Jadi ilmu yang membahas tentang tauhid.
Lagi. Ada lagi yang bertanya, lalu kenapa Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya? Manfaat yang bisa kita ambil untuk kita sebagai seorang umat itu apa? Kan begitu. Ya kita mengambil pelajaran. Andai Allah yang Maha Kuasa segala-galanya saja Dia Rahman, Dia Rahim, kan begitu? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kita makhluk biasa, makhluk lemah yang tanpa daya, mesti kita harus bisa Rahman Rahim. Sebagai wujud real kita iman kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Andai Allah itu adalah zat yang Al-Alim, Dia Maha mengetahui, Maha berilmu, maka manfaat yang bisa kita ambil adalah kalau kita menjadi seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mestilah kita menjadi orang yang berilmu. Kan begitu mananya? Jadi banyak kita bisa mengambil manfaat, sisi-sisi manfaat ketika kita baca Asmaul Husna untuk di-flashback-kan ke diri sendiri. Belum lagi kalau kita mempelajarinya dari dimensi yang lain. Kalau kita baca Sami berarti Allah itu Maha mendengar. Oh, berarti tanpa ada satupun yang luput dari makhluknya Allah yang lepas daripada pendengaran Allah Ta'ala. Maknanya waspada. Kalau kita baca Allah itu Al-Basir, Dia Maha melihat, maka berarti tak ada satupun perilaku manusia yang lolos dari penglihatan Allah Ta'ala. Sebab penglihatan Allah tanpa jeda oleh apapun, tak terhalang oleh gelap, tak terhalang oleh makhluk-makhluk lainnya. Dia benar-benar basir. Dia benar-benar basir, maha melihat. Antum kalau baca Al-Quran memakai kaidah kata bahasa Arab akan semakin kagum lagi baca Quran. Ya enggak? Antum kalau paham bahasa Arab kemudian baca Al-Quran itu akan semakin kagum lagi dengan Al-Quran. Umumnya kalau kita menyebut sigat fa'il subjek itu umumnya memakai alif setelah huruf yang pertama. Fa'ala fa'ilun, kan begitu? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun, artinya pelaku. Mestinya kalimat basir, kata basir itu pun bukan basirun tapi basirun, ya kan? Basara yabsuru basran fahuwa basirun. Mestinya begitu. Tapi kenapa setiap Allah menyebut dirinya bukan dengan sigat seperti itu, bukan dengan diksi seperti itu, bukan. Tapi Dia memakai diksi yang berbeda. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran manusia. Andai Allah menyebutnya saya melihat, maka penglihatan Allah itu jelas berbeda dengan penglihatan saya, penglihatan kita. Kalau Allah itu mendengar, mestinya sami. Sami itu untuk kita, orang yang mendengar. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan sami. Tapi Dia nggak mau menyebut dirinya sami. Tapi sami, bukan sami, tapi sami. Nah, itu artinya maha. Jadi kalau ada sami, Dia yang mendengar, orang yang mendengar. Tapi kalau sami, yang maha mendengar. Ada mahanya. Maknanya sama, mendengar. Tapi dari diksi atau bentuk katanya saja sudah berbeda. Karena mengandung makna yang berbeda, tujuan yang berbeda. Gitu. Wa ma yajuzu an yusifa bihi. Dan sesuatu yang boleh untuk disifatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang kewujudan Allah Ta'ala, baik yang sifatnya wajib menempel dalam zatnya Allah, atau sifat-sifatnya Allah, atau sesuatu yang layak untuk ditempelkan kepada Allah Ta'ala. Bahasan seperti itu semuanya ada dalam ilmu tauhid. Wa ma yajibu ayyan fi'a anhu, boleh dibaca ayyun fi'a anhu, dan segala sesuatu yang wajib untuk dinafikannya dari Allah Ta'ala, dan segala sesuatu yang wajib untuk dinafikannya dari Allah Ta'ala. Kita mengenal kata tauhid dalam syahadat kita. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha adalah kalimatul munfi, kalimat yang dinafikan. La ilaha, tidak ada ilah.
Munfi namanya, menafikan semua ilah, Tuhan, Tuhan apapun itu. Saudara masih ingat mana ilah? Yang disembah otomatis, yang ditakuti lebih, yang diisini lebih, yang dituju, yang diharap, yang disukai berlebih, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah makna ilah. Pokoknya kalau saudara suka, terlalu suka, itu berarti dia sudah menjadi ilah. Kalau saudara tidak pernah bisa lepas dari sesuatu, bahkan barang semenit sekalipun, itu namanya ilah. Nah, ini bisa jadi ilah ini. Pergi kemana saja nih ngintil. Tidur didekepin. Berangkat kerja kalau lupa ini udah mending balik lagi. Rasanya separuh nyawa itu hilang kalau ini jauh. Nah, itu pada saat itu sudah menjadi ilah. Berharap sesuatu secara berlebihan itu sudah menjadi ilah. Takut akan sesuatu kepada sesuatu secara berlebihan itu sudah ilah. Malu akan sesuatu dan terhadap seseorang secara berlebihan itu namanya ilah. Apapun itu yang kita yakin memiliki dampak kuat terhadap diri kita, bila tidak bersama kita, maka itu namanya apa? Ilah. Itu semuanya dinafikan, dihilangkan. Illallah, kecuali Allah. Yang dituju, yang diharap, yang dimalui, yang ditakuti, yang diminta, itu, yang diharapkan, dan apapun itu kecuali Allah saja. Makanya di sini ada kalimat apa? Tadi, wa ma yajibu an yunfiya anhu. Wajib dan perkara yang wajib untuk dinafikan dari Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil ada. Kalau dalam sifat 20 itu kan lawan daripada sifat yang wajibnya, ya enggak? Adam, Hudus, Fana, kan begitu ya? Adam itu artinya tidak ada, mustahil Allah tidak ada. Kalau dalam dialektika ilmu filsafat ya tentu saja akal yang dipakai, kan begitu. Makanya dalil yang dikedepankan biasanya dalil akli atau dalil rasionalitas. Kenapa Allah itu ada? Sebab wujud alam semesta. Tapi ini jangan selama-lamanya pakai akal semata, Kang Her. Nanti akan menjadi hilang Tuhan. Pada saat alam ini tidak ada, berarti Tuhan tidak ada dong. Gitu. Jadi adanya alam semesta ini, wujudu hadhil makhluqat, menunjukkan adanya siapa? Allah Ta'ala. Itu dari sisi akliyah. Maka ketiadaan Allah itu tiada, menjadi sesuatu yang mustahil. Dan sifat-sifat Allah lain yang tidak mungkin ada dalam Allah, dalam zatnya Allah Ta'ala, itu harus ditiadakan. Wa anir rusuli li itsbati risalatihim wa ma yajibu an yakunu alaihi. Wa anir rusuli, kita baca rusul saja ya. Ini teman-teman harus hati-hati. Kalau rasul, gitu, rasul, maka berarti satu rasul, satu utusan. Tapi kalau dibaca rusul, maka jadi banyak utusan, banyak rasul. Kalau rasul satu rasul, kalau rusul berarti banyak rasul. Ini yang pernah dulu ngaji jurumiyah mesti masih ingat ya. Kalau rasul itu sifatnya apa? Mufrad ya, tunggal maknanya, satu rasul. Tapi kalau rusul itu bentuknya jamak taksir, artinya banyak, plural begitu. Ya. Kalau rasul berarti satu rasul, tapi kalau rusul berarti banyak rasul. Lah, risalah yang seperti ini adalah banyak dulu diwariskan oleh para rasul terdahulu. Li'ithbati risalatihim, untuk mengokohkan risalah yang mereka bawa. Wa ma yajibu an yakunu alaih, dan segala sesuatu yang wajib ada pada mereka. Jadi ilmu tauhid juga membicarakan tentang keyakinan kepada rasul, kepada para rasul, tentang risalah yang mereka bawa. Itu adanya dalam ilmu tauhid. Antum gak akan mungkin bisa baca, bisa menemukan tentang
siapa itu Rasul, apa yang dibawa oleh mereka, sifat-sifat seperti apa yang menempel pada pribadi mereka dalam buku-buku lain selain daripada buku tauhid, buku akidah. Makanya biasanya tentang sifat-sifat yang menempel atau yang wajib kepada Allah itu akan dipadankan dengan sifat-sifat yang wajib kepada Rasul, ya enggak? Yang kita kenal sekarang dengan 4 itu ya. Apa saja itu? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya, sifat-sifat itu hanya ada bahasanya dalam bahasan ilmu tauhid. Wa ma yajuzu an yunsiba ilaihim, dan perkara yang boleh untuk dinisbatkan, disematkan kepada mereka. Gitu. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid kita mengenal ada yang disebut dengan jaiz, sifat yang jaiz, yang boleh. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang jaiz, yang boleh saja ditempelkan kepada Nabi. Wa ma yamtani'u an yulhiqa bihim, dan sifat yang terlarang untuk ditempelkan kepada mereka. Makanya tadi ada sifat yang wajib kepada Nabi, ada sifat yang mustahil kepada Nabi. Di tengah-tengahnya biasanya ada yang jaiz kepada Nabi. Ini semuanya adalah ranah bahasan ilmu tauhid. Gitu ya. Jadi sekarang kita simpulkan sekarang, apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang kewujudan Allah Ta'ala, penjelasan tentang sifat-sifat yang wajib daripada Allah, sifat yang wajib yang wajib untuk dinafikan atau yang tidak boleh ada pada Allah, dan sifat yang jaiz kepada Allah. Selanjutnya, ilmu tauhid juga membahas tentang sifat-sifat yang wajib kepada Nabi, kepada Rasul, sifat-sifat yang mustahil kepada Rasul, dan sifat yang jaiz kepada Rasul. Ini kalau kita telisik berarti cara berpikir beliau tentang konsep tauhid atau teologinya hampir mirip-mirip dengan Asy'ari. Maka ada yang menyimpulkan bahwa akidah Muhammadiyah itu lebih dekat kepada cara berpikir akidah Asy'ariyah. Sebab membagi teologinya dengan cara seperti itu, meyakini tentang sifat-sifat tertentu yang wajib, sifat-sifat tertentu yang mustahil di Allah, dan ada satu sifat yang jaiz. Seperti juga kepada Nabi, ada yang wajib kepada Nabi sifatnya, ada yang tak boleh, mustahil kepada Nabi, dan tangannya satu adalah yang jaiz. Cara berpikir seperti ini, orang menyimpulkannya agak ada kemiripan dengan cara berpikir Asy'ari, orang yang pertama kali mencetuskan tentang metodologi tauhid tadi. Kita lanjutkan. Aslu makna tauhid i'tiqadun annallaha wahidun la syarikalah. Aslu makna tauhid, adapun asal pokok makna tauhid, i'tiqadun ialah keyakinan, i'tikad. Saudara, ini sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya, tekad. Tekad itu diambil dari kalimat i'tikad gitu ya. I'tikad itu bahasa Arab. I'tikad itu bahasa dan gitu ya, artinya tekad sama, keyakinan sama saja. Diambil dari Allah. Asal makna tauhid ya keyakinan bahwasanya Allah itu satu. Satu dalam apanya? Nanti dibahas. Wa sumiya hadzal ilmu bihi tasmiyatun lahu bi ahammi ajza'i wa huwa itsbatul wahdati lillahi fi dzati wal fi'li fi khalqihi al-aqwan. Dan kitab ini atau bahasan ini disebut dengan ilmu tauhid ya, adalah tasmiyatun lahu bi ahammi ajza'i, sebuah nama untuk bagian terpenting dalam ilmu itu. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi ilmu ini sebenarnya adalah ilmu akidah, aqaid. Adapun disebut ilmu tauhid sebab salah satu akidah kita wajib mengesahkan Allah. Ini yang dimaksud dengan kalimat itu. Ini di sini ada dah. Ya, wa summiya hadzal ilmu bihi tasmiyatun lahu bi ahammi ajza'i. Jadi dinamakan ilmu tauhid itu sebab mengambil dari bagian terpenting tentang akidah, yaitu apa? Tauhid. Wa huwa itsbatul wahdati, menetapkan tentang keesaan Allah, tentang keesaan lillahi bagi Allah. Fi dzati, di dalam zatnya, bahwa Allah itu esa dalam zatnya. Wal fi'li, dan esa pula dalam perbuatannya. Berarti Allah itu tak ada sekutu dalam zatnya, juga tidak ada sekutu dalam perbuatannya.
Apakah ada yang satu dalam zatnya tapi sekutu dalam perbuatannya? Kita contohnya. Enggak. Kita ini makhluk kan satu dalam zatnya tapi bersekutu dengan yang lainnya dalam perbuatannya, dalam pekerjaannya. Allah itu satu dalam zatnya dan satu dalam fi'alnya, dalam perbuatannya. Apa ketika Allah menciptakan alam semesta ini dia dibantu oleh yang lain? Ya tentu saja tidak. Gitu. Lalu fungsi malaikat itu apa? Fungsi malaikat itu pesuruh, sama seperti Rasul. Kalau begitu berarti Allah butuh bantuan dong? Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Adanya malaikat itu untuk memperlihatkan dan membuktikan kepada kita bahwa Allah itu kuasa menciptakan apapun. Sedangkan ketika malaikat itu diberikan beban oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, itu bukan berarti Allah tidak mampu. Seperti ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, itu bukan berarti Allah tak mampu untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Itu mah sudah tugas pokok yang Allah berikan saja. Ada Pak Kepala Sekolah, ada Pak Waka, gitu ya. Ada Pak Waka, di bawahnya lagi ada guru staf pengajar. Itu tidak berarti kemudian Pak Kepala Sekolah tidak paham apa-apa sehingga harus dibantu ini dan itu, bukan maknanya. Itu mah karena pembagian tugas saja sekehendak yang memimpin, kan begitu ya. Ngapain sih harus ada guru pan ada kepala sekolah? Jangan pan bisa lain gitu lah. Ya bukan begitu maknanya. Memang tugas itu sudah dibuat sejak awal. Begitulah dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan para rasul, yang mereka semua sejatinya adalah pelaksana daripada perintah Allah Ta'ala, itu tidak berarti kita katakan Allah tak mampu. Bukan. Tetapi memang sejak awal Allah menciptakan dengan segala kuasanya itu untuk itu. Nabi sebagai utusan Allah Ta'ala menyampaikan risalahnya kepada manusia dan alam semesta. Itu menunjukkan kuasa Allah saja. Bukan Allah tak mampu untuk menyampaikan risalahnya kepada kita, bukan. Bukan. Ya, maknanya banyak sekali. Ada lagi maknanya tadrib, untuk melatih saja. Kita punya anak di rumah, datang dari sekolah, datang dari pekerjaan, kita mau mandi tapi tidak ada sabun. Kita nyuruh anak untuk beli sabun. Pertanyaannya, apa karena ketika kita menyuruh anak kita beli sabun berarti kita tak mampu beli sabun? Kan enggak begitu. Dan untuk ke warung kita gak bisa kan gitu. Hanya membiasakan anak untuk melaksanakan tugas taat terhadap orang tua. Kan begitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi Allah itu esa dalam zatnya dan esa pula dalam perbuatannya. Af'alnya Allah itu tidak pernah dibantu oleh siapapun, tidak pernah melibatkan kehendak Allah. Marji'un wa muntaha kulli qasdin, dan dia pula asa, tempat kembalinya segala sesuatu dan tempat berakhirnya setiap tujuan. Makanya kita katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kita ini dari Allah. Kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah pula kita kembali. Kita berasal dari Allah dan suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Gitu. Wa hadzal matallib kana al-ghayatul uzma, dan bahasan ini ialah tujuan yang paling besar min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama tashhadu bi ayatul kitabil aziz, seperti yang telah dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab Al-Qur'an. Jadi untuk tujuan inilah Allah Ta'ala mengutus para nabi, dan itu juga dibuktikan dalam banyak ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Banyak Al-Qur'an. Jadi tujuan Allah mengutus para nabinya itu semata-mata untuk menyampaikan risalahnya, lebih-lebih risalah tentang ketauhidan, sebagaimana tugas utama manusia yaitu tauhid itu sendiri. Ya enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun itu urusannya tauhid, dan itu adalah risalah utama dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah datang nanti penjelasannya, akan dibagikan penjelasan nanti yang akan datang. Baik,
Selanjutnya waqad yusamma ilmul kalam dan seterusnya nanti kita bacakan pada sesi berikutnya. Gitu teman-teman sekalian, dan pada akhirnya saya serahkan kembali Ahmad. Saya akhirnya subhanallah limal wakil aku qali hadza astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.